Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 subtema 2 tema 2 tematik kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Teman-teman, kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan keras dan penuh pengorbanan sampai dengan titik darah penghabisan, sampai nyawa taruhannya mereka mempertahankan kemerdekaan. Untuk itu kita harus berusaha keras mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di berbagai daerah muncul pertempuran terjadi antara bangsa Indonesia dan tentara sekutu. Selain itu ada juga tentara tentara Belanda yang masih ingin kembali menguasai Indonesia. Nah, hari ini akan kita bahas yaitu pertempuran Ambarawa, kemudian Bandung Lautan Api, dan pertempuran Medan Area. Oke, yang pertama kita akan bahas pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini terjadi atau berlangsung yaitu dari tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa. Kemudian pertempuran ini dikenal dengan pertempuran Ambarawa. Dalam pertempuran itu pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letnan Kolonel Isdiman gugur. Kemudian pimpinan pasukannya diambil alih oleh Kolonel Sudirman, yaitu sebagai Panglima Divisi di Purwokerto. Nah, karena Kolonel Sudirman ini memiliki taktik perang yang luar biasa, yang sangat jitu, akhirnya tentara sekutu berhasil dipukul mundur dari Ambarawa. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 tentara sekutu mundur menyerah dari Ambarawa. Dan akhirnya sampai sekarang 15 Desember itu diperingati sebagai Hari Infanteri. Kemudian dan untuk memperingati pertempuran awal tersebut, pemerintah membangun monumen yaitu yang disebut dengan Monumen Palagan Ambarawa. Ini adalah sebagai bukti atau sebagai persembahan untuk para pahlawan yang gugur ketika terjadi pertempuran di Ambarawa. Oke, itu adalah sekilas tentang pertempuran Ambarawa yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada pertempuran Bandung Lautan Api. Kenapa disebut dengan Bandung Lautan Api? Karena pada saat itu, yaitu tepatnya pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum atau peringatan kepada warga yang ada di Bandung, yaitu untuk mengosongkan gedung-gedung yang ada di Bandung. Nah, tapi ternyata bukan malah dikosongkan sama orang-orang atau rakyat yang ada di Bandung, tapi gedung-gedung tersebut malah dihancurkan, malah dirusak oleh para pejuang atau oleh rakyat yang ada di Bandung. Kenapa dirusak? Karena mereka ingin agar para tentara atau sekutu yang datang ke Bandung tidak bisa mengadakan pertemuan karena Bandungnya dihancurkan, karena gedung-gedungnya dihancurkan. Nah, oleh karena itu akhirnya peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa itu seorang pejuang bernama Muhammad Toha gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Nah, jadi pimpinan pada saat Bandung Lautan Api itu nama pahlawannya bernama Muhammad Toha. Nah, makanya disebut sebagai Bandung Lautan Api. Jadi sengaja dihancur leburkan, bahkan dibakar. Ya, jadi seperti lautan api. Ya, akhirnya disebut pertempuran tersebut yaitu Bandung Lautan Api. Oke, yang ketiga adalah pertempuran Medan Area. Jadi tidak hanya Ambarawa, tidak hanya Bandung, Medan pun sama, yaitu didatangi oleh para tentara sekutu. Jadi mereka masih ingin menguasai Indonesia. Nah,
yaitu pada tanggal 13 Oktober pasukan sekutu yaitu yang dipimpin oleh Kelly tiba di Medan. Kemudian mereka ingin menduduki secara paksa beberapa gedung yang ada di kota Medan. Tapi para pejuang yang di Medan langsung mengadakan perlawanan, tidak tinggal diam. Nah, perlawanan yang di Medan dipimpin oleh Ahmad Thohir yang membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Mereka berusaha untuk merebut dan mengambil alih gedung-gedung yang sudah diduduki oleh sekutu, gedung-gedung yang ada di Medan yang sudah diduduki oleh sekutu. Nah, kemudian kemarahan rakyat Medan ini terhadap sekutu dan Nica yang berasal dari peristiwa terjadi di sebuah hotel, kemudian dihancur leburkan. Nah, mereka berperang, mereka bertempur untuk merebut Medan dan mengusir para sekutu yang ada di kota Medan. Akhirnya pada bulan Desember 1945, pasukan sekutu menetapkan batas-batas wilayah kekuasaan mereka. Nah, rakyat Medan semakin marah, semakin berani untuk melawan para tentara sekutu. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran Medan Area. Pertempuran tersebut berlanjut hingga pasukan sekutu meninggalkan Medan pada bulan November 1946. Jadi tentara sekutu datang ke Medan yaitu pada bulan Oktober dan akhirnya mereka menyerah dan akhirnya mereka mengalah. Mereka kalah dari para pasukan yang ada di Medan, para rakyat Medan. Akhirnya pada bulan November 1946 tentara sekutu mundur dari kota Medan dan akhirnya kota-kota yang ada di Indonesia akhirnya bisa terselamatkan lagi oleh para tentara sekutu yang ingin menduduki kembali Indonesia. Oke, hari ini videonya cukup tentang usaha-usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nanti akan kita lanjut di video pembelajaran selanjutnya. Oke, Umi harapkan kalian tetap di rumah, belajar yang rajin, jaga kesehatan, banyak membaca pastinya, karena sebentar lagi hari Senin insya Allah tanggal 21 September kita akan mengadakan penilaian tengah semester. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.